Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat tarawih dan salat isya yang saya muliakan dan saya hormati, pertama mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umat istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita bersyukur kepada Allah sudah masuki malam yang ke-26 versi pemerintah dan malam 27 versi Muhammadiyah. Artinya sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan dan kita akan melaksanakan salat Idul Fitri insyaallah. Tema kita pada kesempatan ini berkaitan dengan tanda sehatnya hati dari bulan Ramadan ini. Ada 3 pembahasan yang saya sampaikan. Pertama adalah hati itu memiliki posisi penting dalam diri kita. Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Bila baik maka semua anggota tubuh yang lain menjadi baik, tetapi bila rusak maka seluruh anggota tubuh yang lain menjadi rusak. Jadi hati itu memiliki posisi sebagai panglima fisik kita. Dia adalah pemberi instruksi dan pemberi perintah. Maka hati yang baik pasti akan memerintahkan kepada fisik untuk melakukan yang baik-baik. Tapi ingat, ketika hati rusak, maka seluruh perintahnya adalah kepada hal-hal yang merusak diri kita, merusak agama kita, bahkan merusak masa depan dunia dan akhirat kita. Disinilah betapa pentingnya posisi hati. Bahkan Rasul tidak bersabda, Allah tidak melihat kita dari sisi tampilan, tidak melihat dari sisi fisik, tapi kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kalian dari sisi tampilannya seperti apa. Mau ganteng itu enggak masalah, mau kemudian kelihatannya cakep, tinggi, rendah, pendek, enggak ada masalah. Allah tidak melihat dari sisi itu, tapi Allah melihat kalian itu dari sisi hati dan sekaligus amal. Maka hati dan amal itulah yang menentukan masa depan kita di dunia dan di akhirat kelak. Lagi-lagi berkaitan dengan posisi hati dalam kehidupan manusia, maka penting untuk kita jaga. Nah, itu saya kira ini yang paling menentukan ya. Apalagi kalau seandainya berkaitan dengan masalah niat, sumbernya dari hati. Walaupun kelihatannya tampilan amalnya bagus, tapi rusak hatinya, motivasinya beda, ria untuk mendapatkan pujian manusia, nggak ada juga artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan sholat kelihatannya tampilannya bagus, tapi kata Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum ma'an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, mereka yang lalai dalam sholatnya dan mereka yang ria memperlihatkan amalnya kepada orang. Allah tidak butuh. Jadi penting hati untuk kita luruskan, karena amal kita diterima itu karena 2 faktor, faktor hati dan faktor benar. Hati dan hati, ikhlas karena Allah dan benar dalam pelaksanaannya. Mungkin yang paling susah itu adalah kalau orang-orang pintar itu biasanya susah ikhlasnya, tapi kalau orang bodoh itu susah benarnya.
Padahal amal kita diterima itu kalau baik niatnya dan sekaligus tadi benar amalnya. Jadi masing-masing punya kekurangan ya. Orang-orang yang hebat-hebat biasanya ikhlasnya kurang. Orang bodoh ikhlas pasti insya Allah dia ikhlas, tetapi susah benarnya. Jadi dua-duanya harus kita kompromikan. Itu yang pertama ya. Poin pertama bahwa posisi hati dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah bahwa hati itu sama posisinya dengan seperti badan. Badan kita ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Demikian juga hati, ada yang sehat, ada yang sakit, dan ada yang mati. Badan kita sehat itu ditandai biasanya dengan makannya lancar, makan masuk semua, itu sehat biasanya. Badan kita sakit biasanya kurang mau makan, nggak nafsu makan. Ada terasa badan ini kurang enak, itu tandanya sakit. Atau kalau mati jelas itu nggak bisa lagi, bahwa dia berpisah antara roh dengan fisiknya, berarti dia sudah nyatakan mati. Hati juga sama. Hati kita kalau lagi sehat berarti rajin beribadah. Dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya dinikmati sebagaimana orang menikmati makanannya. Dia pun dalam tilawahnya, dalam ibadahnya, dalam qiyamul lailnya, dalam salat tarawihnya, semuanya dinikmati karena hatinya lagi sehat. Dan ingat, sehatnya hati ini akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Yang diterima oleh Allah di akhirat itu adalah hati yang sehat. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang sehat yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita harus selalu sehat dengan menerima beragam ibadah dan sekaligus menikmati ibadah yang kita lakukan. Itu tandanya hati yang sehat. Tapi kalau sakit, terkadang malas beribadah, baca Quran, rasa-rasanya nggak ada pengaruhnya, nggak ada kemudian imbasnya ke dalam hati, efeknya nggak ada. Itu hatinya bisa jadi ada penyakit. Bisa jadi penyakit cinta harta, bisa jadi penyakit dengki, bisa jadi penyakit hasad, bisa jadi penyakit ria. Itu yang membuat kita kemudian hatinya sakit dan malas dan berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada ketika berat beribadah, berarti ada penyakit hati yang harus segera disembuhkan dengan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati bahaya. Hati mati tidak mengenal Allah, tidak peduli mau halal mau haram, tidak peduli dicintai oleh Allah ataupun dibenci, enggak masalah. Semuanya penting kemauannya tercapai. Itu namanya hati yang sakit, hati yang mati, itu bahaya. Kalau sakit masih bisa disembuhkan, tapi kalau mati agak berat, walaupun masih punya peluang. Hati yang mati masih bisa disembuhkan oleh Allah kalau Allah berkehendak. Disebutkan dalam surat Yasin yang sering kita baca, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan orang mati. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati, Allah pun mampu menghidupkan hati yang telah mati. Jadi jangan kita vonis ya. Kalau ada yang kemudian ateis, ada orang yang belum masuk Islam, ini kayaknya ahli neraka, belum tentu juga. Siapa tahu nanti di kemudian hari bahwa dia masuk Islam dan beragama dengan baik, kemudian mengamalkan Islam dengan baik, bisa berubah posisinya dari hati yang mati menjadi hidup dan bisa menjadi calon penghuni surga. Walaupun saat ini bisa jadi hatinya mati karena tidak mengenal Allah, tapi ada kemungkinan untuk bisa mengenal Allah dan masuk Islam insya Allah. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah kita ini jangan sampai dibiarkan hati menjadi mati dan akhirnya tidak mengenal Allah. Tidak ada masa depan kalau kita tidak mengenal Allah dan tidak beribadah kepadanya. Itu ya. Jadi hati kita sama dengan badan. Ada yang sakit, ada yang sehat, dan ada yang mati. Maka hati juga seperti itu. Ada yang sehat sehingga rajin beribadah, dan ada yang sakit malas terkadang beribadah, dan ada yang kemudian mati tidak mengenal Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, terakhir. Yang ketiga adalah tanda hati kita hidup di bulan Ramadan. Apa tandanya? Satu, hati kita tandanya hidup di bulan Ramadan ini adalah, terutama ya di akhir Ramadan ini, hati bersedih ketika akan berpisah dengan Ramadan. Jadi kalau kita ingin tahu hati saya ini hidup di bulan Ramadan atau tidak, rasa-rasanya bersedih.
berpisah dengan Ramadan. Kenapa? Ramadan ini banyak memberikan kebaikan, pengampunan dosa. Tentu Allah mengampuni lewat Ramadan, memberikan nanti fasilitas Lailatul Qadar. Demikian juga kita mendapatkan pelipatan pahala yang luar biasa. Maka ketika kita akan berpisah dengan yang memberi kebaikan begitu banyak kepada kita, hati bersedih. Ibaratnya begini, ibaratnya kalau seandainya ada seorang orang tua yang akan berpisah dengan anaknya sekolah ke luar negeri, dan dia tahu akan berpisah dengan anaknya itu selama 11 bulan, maka dia bersedih hati. Dia akan terus menemani dia. Itulah orang yang bersedih hati, karena tahu, apalagi tidak kebayang ya, kalau seandainya anaknya sekolah, ibunya, orang tuanya meninggal. Wah, kita juga tidak tahu apakah akan bertemu Ramadan yang akan datang. Itu juga masih misteri. Maka tentu kita bersedih. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti akan menggunakan sisa-sisa Ramadannya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang tua akan terus mendampingi anaknya, akan berpisah selama 11 bulan ke depan, akan terus bersamanya karena dia rindu, dia cinta, maka dia akan. Alhamdulillah teman-teman, ini bagian dari orang yang betul-betul selalu mempersamai Ramadan di akhir-akhir, di titik terakhir. Itu tandanya kita adalah hati yang hidup semuanya, insya Allah. Ini calon-calon penghuni surga semua, insya Allah. Jadi untuk itu kita temani sekarang Ramadan di sisa sebegini, justru kita banyak bermunajat kepada Allah, banyak membaca Quran. Yang baru khatam sekali, 2 kali, khatamkan kembali 3 kali, 4 kali. Kemudian yang tadinya kita mungkin tidak qiyamul lail, sekarang di masjid qiyamul lail, iktikaf di masjid, karena akan berpisah dengan Ramadan yang banyak memberikan kebaikan. Maka kita ingin mengambil kebaikan di sisa-sisa malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jadi mari kita membersamai Ramadan ini dengan seksama, walaupun mungkin kita kerja, tetapi tetap saja kita kemudian mencintai Ramadan ini dengan cara apa? Membersamainya setiap saat. Yang ketiga, bahwa kita semakin menikmati proses ibadah. Baca Quran dinikmati, qiyamul lail dinikmati, kemudian apalagi yang lain, bersedekah semakin dinikmati. Itu bagian dari orang yang hidup hatinya di bulan Ramadan. Sensitif ketika mendengarkan ayat, dia kemudian bersedih hati. Seperti Umar bin Khattab, walaupun ini terlalu tinggi ya, ketika mendengarkan ayat dalam surat At-Tur bahwa inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya siksaan itu pasti terjadi. Beliau pingsan dan beberapa hari tidak keluar rumah. Pingsan, sakit dia. Kenapa? Mendengarkan pasti siksaan itu pasti akan terjadi. Sama ketika mendengarkan juga dalam surat Al-Mutaffifin, ada ketika dia belusukan. Umar itu belusukannya malam hari ya. Beliau belusukan tapi malam hari, nggak ada orang tahu, nggak bawa wartawan dia. Jadi belusukannya malam hari. Tiba-tiba ada sahabatnya yang membaca ayat surat Al-Mutaffifin ketika sedang qiyamul lail. Ayatnya apa? Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari yang sangat dahsyat ketika setiap orang berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dia kemudian pingsan, akhirnya harus digotong dan beberapa hari tidak keluar dari rumah karena beliau sakit. Mendengarkan ayat seperti itu, dia membayangkannya betapa dahsyatnya pertemuan dengan Allah, dan kita tidak bisa menghindar. Apakah semua perbuatan bisa dipertanggungjawabkan apa tidak? Itu yang membuat Umar kemudian menangis. Bahkan satu ketika dia mengatakan, sekiranya dia menangis sampai mengatakan, sekiranya tinggal satu orang penghuni neraka, saya khawatir Umarlah orangnya. Kalau kita kan terkadang, wah kalau ada masuk surga saya termasuk, tapi Umar tidak. Sekiranya tinggal satu orang yang akan masuk neraka, siapa tahu, takut Umar bin Khattab akan kemudian masuk ke dalam neraka. Kenapa terjadi seperti itu? Karena hatinya sudah tersibuk kok, sudah tercelup dengan Ramadan ini. Untuk itu mari kita kemudian di akhir-akhir Ramadan ini terus membersih Ramadan, dan kita merasakan menikmati ibadah. Insya Allah itu tanda hati kita semakin hidup, dan pasca Ramadan semoga terus hidup hati ini sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Insya Allah kita akan bahagia dunia, selamat akhirat. Hanya orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah yang akan bahagia selama hidupnya dan akan mendapatkan surga tertinggi di akhirat kelak. Jangan biarkan kita hati merana karena mencinta sesuatu yang tidak kekal dan abadi, fana, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat menjadikan orang yang celaka. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.